Laptop Si Teknik, kita belajar bersama. Di Laptop Si Teknik, kita belajar bersama. Hai, aku Grace Kambuna. Kenalin, nama aku Wina Ahmada. Bu Aulia Nabila. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu teknologi yang digunakan buat mengatur aliran material yang ada di berbagai industri. Salah satunya adalah lifting gate feeder. Yuk kita kulik bareng bagaimana cara kerjanya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa sih lifting gate feeder itu. Lifting gate feeder adalah perangkat yang mengatur aliran material dari hopper ke tahap berikutnya dengan gate yang bisa diangkat untuk mengontrol jumlah sistem yang keluar. Seringkali dengan adanya bantuan komponen dari connecting rod dan disc crank dengan gerakan aliran naik dan turun. Oke teman-teman, apa aja sih struktur pembangun dari alat lifting gate feeder ini? Yang pertama itu adalah hopper. Hopper adalah bagian atas pengumpan yang berfungsi sebagai tempat penampungan material sebelum dia dialirkan. Yang kedua ada adjustable gate. Adjustable gate adalah pintu geser yang dapat diatur posisinya dan berfungsi sebagai pengatur laju aliran setelah dia keluar dari hopper. Kemudian ada lifting gate. Lifting gate ini adalah pintu utama yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran material secara total. Lanjutnya ada disc crank, di mana disc crank adalah bagian mekanik yang berfungsi sebagai penggerak untuk membuka dan menutup lifting gate. Dan yang terakhir teman-teman adalah connecting rod. Connecting rod ini adalah batang yang menghubungkan disc crank dengan lifting gate dan berfungsi untuk menggerakkan lifting gate agar dia naik turun. Oke teman-teman, bagaimana sih prinsip kerja dari lifting gate feeder? Yuk simak videonya. Mula-mula, aliran material akan mulai mengalir dari hopper saat gate-nya mencapai sudut aliran. Arah aliran material adalah bebas tergantung pada posisi gate tersebut. Dan apabila gate diangkat melebihi dari sudut aliran tersebut, maka material tidak akan keluar dari hopper. Kemudian, pergerakan naik turun gate itu dikendalikan oleh connecting rod yang telah dihubungkan dengan disc crank. Nah, connecting rod inilah yang menggerakkan gate dengan pola naik dan turun. Tahap terakhirnya teman-teman, kapasitas dari aliran material dapat kita atur dengan adjustable gate, di mana semakin besar sudut gate dan panjang gerakannya, maka akan semakin cepat pula aliran tersebut mengalir. Oke teman-teman, di sini ada 4 jenis dari lifting gate feeder. Yang pertama yaitu ada manual lifting gate feeder yang dimana menggunakan mekanisme penggerak manual seperti tuas atau roda dan biasanya digunakan untuk skala kecil. Nah, yang kedua ada pneumatic atau hydraulic lifting gate feeder yang dimana menggunakan tekanan udara atau cairan hidrolik dan cocok untuk aplikasi industri berat atau industri semen, pupuk atau pertambangan. Yang ketiga ada rotary lifting gate feeder menggunakan gerakan rotasi sebagai bagian dari pengaturan gate dan biasanya dikombinasikan dengan komponen lain. Lalu yang terakhir ada screw gate feeder yang biasanya mekanismenya pengaturan si gate ini dilakukan dengan ulir atau skrup dan biasanya digunakan untuk material yang memerlukan pengaturan aliran yang sangat presisi. Adapun karakteristik umum dari lifting gate feeder itu ada 6. Yang pertama, itu bagian utama hoppernya itu berbentuk kerucut atau trapesium terbalik. Yang kedua, cocok untuk material granula, bubuk maupun biji-bijian. Yang ketiga, disc cranknya itu digerakkan oleh sistem mekanis loh. Yang keempat, terbuat dari material seperti baja tahan karat atau baja karbon. Dan yang kelima, itu cocok untuk pengukuran dan pengeluaran material dalam jumlah yang konsisten dan juga terkontrol. Dan yang terakhir, lifting gate feedernya dapat bekerja dengan gerakan naik dan turun. Oke teman-teman, di mana sih alat lifting gate feeder ini kita gunakan? Yang pertama itu pada industri pertambangan dan mineral, di mana lifting gate feeder digunakan untuk mengatur material seperti biji besi, tembaga, batu bara, dan batu kapur. Lalu yang kedua itu ada di industri semen, di mana pada industri semen material seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan gipsum. Kemudian teman-teman digunakan juga pada industri kimia, di mana di industri kimia ini lifting gate feeder sering digunakan untuk bahan seperti pupuk, serbuk kimia, dan bahan sintetis lainnya. Kemudian pada industri pangan, dalam industri pangan lifting gate feeder ini digunakan untuk mengontrol aliran bahan seperti biji-bijian, misalnya seperti beras, gandum, atau kacang-kacangan. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan pemilihan dari lifting gate feeder. Nah, yang pertama yaitu tergantung materialnya. Untuk material halus memerlukan pengaturan khusus agar mencegah penyumbatan, sedangkan untuk material yang kasar memerlukan komponen yang tahan lama. Lalu yang kedua yaitu kapasitasnya memerlukan sistem yang lebih kuat untuk menjaga konsistensi aliran material. Dan yang ketiga yaitu komponen harus tahan terhadap kondisi ekstrim atau suhu yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada jenis penggeraknya yaitu manual, motor listrik, dan pneumatik atau hidrolik dipilih sesuai kebutuhan material tersebut.
Jadi, pada saat kita menggunakan lifting gate feeder ini, kita harus tahu nih bagaimana pedoman penggunaan alat lifting gate feeder atau rule of thumb-nya. Yang pertama itu, kita harus memeriksa seluruh komponen lifting gate feeder apakah dalam kondisi baik atau ada yang rusak. Yang kedua itu, material yang kita gunakan itu harus sesuai dengan spesifikasi alat yang kita gunakan. Yang ketiga, adjustable gate harus kita sesuaikan terlebih dahulu agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena hal ini dapat menyebabkan kelebihan material pada sistem. Yang keempat, selama operasi berlangsung, kita harus memastikan nih alat bekerja dengan baik atau harus berhenti apabila ada tanda penggangguan. Dan yang kelima itu, kita harus memastikan komponen lifting gate feeder tersebut agar tidak ada komponen yang aus. Dan yang terakhir itu, pastikan kontrol listrik bekerja dengan stabil. Kita masuk ke contoh soal, dikatakan bahwa suatu pabrik membutuhkan alat lifting gate feeder dengan penggeraknya motor otomatis, lalu spesifikasi lifting gate feeder yang dibutuhkan sesuai dengan di layar. Pertama, laju alir didapat sebesar 0,222 kg per second, dan untuk menentukan gaya yang dibutuhkan, maka kita harus mencari terlebih dahulu volume dan berat gate. Volume gate didapat 0,04 meter kubik, dan berat gate sebesar 314 kg, sehingga gaya yang dibutuhkan sebesar 3081 Newton. Selanjutnya, untuk torsi, didapatkan sebesar 1540 Nm dari perkalian gaya dengan jarak. Lalu daya motor didapatkan sebesar 30,82 kW dari rumus daya sama dengan torsi kali kecepatan sudut. Lalu tegangan yang diterima gate sebesar 3852 Pascal, di mana lebih kecil dari tegangan maksimum baja yaitu 250 MPa, sehingga artinya baja cukup kuat untuk menahan gaya yang diterapkan. Teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa lifting gate feeder adalah alat yang mengatur aliran material dari hopper ke tahap proses berikutnya dengan sistem gate yang dapat dinaik dan diturunkan. Alat ini banyak digunakan di industri seperti pertambangan, semen, dan pangan untuk mengontrol aliran material granular atau bubuk secara efisien. Dengan berbagai tipe secara manual, pneumatik, screw gate, alat ini dapat dirancang agar tahan lama dan cocok untuk berbagai kondisi operasional dan untuk memastikan aliran material yang stabil dan konsisten. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat alat industri kimia yaitu lifting gate feeder. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!